Mana sih ini? Gimana nyadarinya? Oh, begini aja. Soalnya ada itu udah masuk Vero. Bisa diganggu. Hah? Masuk ya? Bunyinya itu ya, Hah? ada bunyi ini. Tuh. Iya benar, itu dari ininya sebenarnya. Dari ini. Coba suaranya masuk. Suaranya kedengeran nggak? Hah? Enggak masuk ke sini. Suaranya kedengeran. Maunya apa? Save, Mbak. Halo. Mbak Cici kalau di sana ya, soalnya ini dia suaranya memang. Oh, gitu. Oke. Oke ya. Cici. Mbak Cici. Ya. Udah bisa nge-save sendiri belum? Hah? Bisa nge-save nggak? Tempat aku nggak bisa nge-save kayaknya. Aku bingung. Udah bisa belum? Ini Mbak Cici jadi ini. Jadi apa? Ntar kita gimana cara? Oh ya, ini diangkut sama. Ini di mbaknya ya? Mbak Cici aja ya? Oh gitu. Yang mana? Ini terserah mau. Oh. Yang mana? Oh, coba yang mana? Yang ini. 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 Enaknya di sini aja ya. Soalnya dia suaranya gemas ini. Oh gitu ya. Iya, karena
Di sini loh. Oke, udah siap ya Mbak Cici ya? Gambarnya jadi hilang, benar. Oh, jadi hilang. Enggak, kamera. Oh, ini siapa ya? Ini tadi. Oke. Oke, selamat malam dulu semuanya. Ya kita mau coba untuk resep bagaimana membuat minuman rempah yang enak. Sebetulnya kenapa sih harus rempah gitu ya? Ada satu kenyataan yang harus kita tahu bahwa Indonesia itu negeri ya satu dari 12 negeri yang kaya akan potensi hayati ya. Tanaman Indonesia itu subur. Kemudian Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 7.500 tanaman obat. Tetapi kenyataan lain, Indonesia itu tiga negara terbesar yang angka TBC tertinggi di dunia, juga masuk dalam 6 besar negara dengan penderita diabetes tertinggi. Nah, ini menurut saya sangat ironis ya, dan tidak sepatutnya seperti itu gitu. Saya sendiri memang satu dari sekian banyak orang Indonesia yang dulunya penyakitan. Jadi saya pernah kena sakit paru-paru, saya juga pernah kena sakit tulang gitu ya. Sampai akhirnya saya untuk menggerakkan tangan pun sulit, pakai baju pun sulit gitu. Semua persendian saya sakit, tapi saya harus minum obat terus, dan saya ngelihat juga ibu saya yang kena diabetes, dia minum obat terus, akhirnya merambat kemana-mana, jadi jantung, jadi ginjal, empedu dan lain-lain. Nah, saya nggak mau seperti itu, saya nggak mau tergantung dengan obat. Akhirnya saya coba untuk kembali pada kebiasaan lama gitu, kebiasaan para leluhur kita, yaitu rempah ya. Kebetulan waktu itu saya aktif di lembaga kebudayaan Betawi. Nah, di situ saya kenal bir peletok. Bir peletok ini ya saya coba memang enak gitu. Dan waktu saya coba itu ada rasa enak gitu ya di tubuh, hangat juga seperti menambah energi gitu. Akhirnya saya coba bir peletok, saya minum secara rutin. Nah, setelah merasa lebih enak, ini saya pelajari satu persatu dari
rempah yang ada di dalam bir peletok. Itu ada kapulaga, ada secang, ada jahe, ada serai, ada cabai Jawa, lada hitam, cengkeh, dan lain-lain. Nah, dari situ baru kemudian saya mencoba gitu ya, apa mungkin saya bisa membuat minuman yang lain selain bir peletok gitu. Nah, akhirnya ya saya gali lagi, saya lihat minuman-minuman tradisional yang lain gitu, seperti kunyit asam, terus beras kencur gitu ya. Dan saya ingat lagi gitu, kenapa dulu kita punya ART, asisten rumah tangga itu begitu kuat gitu ya. Dia nyapu, dia nyuci, dia ngepel, semua dia tangani sendiri dan dia tidak pernah mengeluh gitu. Nah, saya juga dulu punya ART yang seperti itu dan setelah saya lihat, oh saya ingat dia selalu minum beras kencur. Nah, artinya minuman-minuman tradisional ini ternyata memang punya khasiat yang bagus sekali untuk badan ya, untuk kesehatan itu. Nah, dari situlah kemudian saya terus menggali. Nah, sekarang persoalannya tinggal bagaimana membuat minuman ini jadi disukai dan enak gitu. Karena kalau kita misalnya kita bayangkan temulawak betapa pahitnya gitu kan. Nah, tapi bukan berarti yang pahit itu nggak bisa diminum dengan nikmat gitu. Artinya bagaimana kita menggabungkan rasa pahit dengan yang lainnya sehingga menjadi minuman yang enak gitu. Itu aja yang pertama saya ingin sampaikan. Mungkin bisa Liliana pancing dulu mau apa nih? Apa dulu nih kita? Oh, oh ya, tadi Waliana tanya ya, bir peletok itu beralkohol apa enggak sih gitu kan? Oke, okay. Enggak ya. Ini enggak beralkohol ya. Itu tulisannya bukan BER ya, tapi BIR. Bir. Jadi bir peletok atau kalau dulu dibilangnya suka bir-biran gitu, bir bohong-bohongan gitu ya. Nah, sejarahnya bir peletok itu minuman tradisional Betawi. Jadi dulu masih di tahun 1800-an itu kan di Betawi itu masih banyak masih dikuasai oleh Belanda ya. Jadi orang Betawi itu kan religius, dia nggak minum alkohol. Kan, tapi tiap sore dia lihat orang Belanda itu sore-sore minum-minum gitu, ngebir gitu kan, katanya buat menghangatkan badan gitu kan, buat bikin sehat gitu. Nah, si orang Betawi ini nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan. Jadi dia buat apa nih yang bisa ngangetin badan, manasin badan, bikin sehat. Akhirnya minuman-minuman yang memang sudah ada gitu ya, yang biasa dipakai para kusir delman itu untuk menambah tenaga, dia olah sedemikian rupa gitu ya, mulai dari jahe, serai, cengkeh, semua ada 11 macam bahan itu. Kemudian dia buat minuman yang dikasih warna merah dengan kayu secang. Nah, minuman itu kemudian dia kasih nama bir. Kenapa? Biar sama dengan Belanda, karena sama-sama hangat katanya. Nah, lalu kenapa disebut bir peletok? Jadi minuman itu untuk dinginnya, dulu kan belum zaman kulkas ya, belum ada kulkas. Jadi untuk dingin itu dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dikasih es batu, dikocok-kocok gitu. Nah itu kan bunyi peletok-peletok-peletok. Jadi itu bir peletok gitu loh. Jadi bir ini sangat sehat dan tidak beralkohol. Begitu, Liliana.
Hah? Eh, banyak sekali. Saya gampang flu gitu kan. Terus banyak banget. Tapi setelah sekarang rutin minum rempah, itu kalau ditanya kapan saya terakhir flu, saya lupa. Coba di gimana di perut? Gimana rasanya di perut? Oke. Halo? Bukan nyembuhin ya. Kita nggak sebut nyembuhin ya, karena itu bukan obat ya. Jadi banyak teman yang COVID itu waktu itu mereka minta telemadu sama tonic herbal ya, healthy tonic itu. Jadi itu sebetulnya bukan obat. Jadi kita mencoba melawan virus itu dengan penguatan imun. Jadi kita memperkuat imun kita sehingga kita bisa mengalahkan si virus gitu. Nah, memang beberapa kasus gitu setelah minum itu mungkin seminggu, 2 minggu, akhirnya kembali positif gitu. Kembali negatif maksudnya, kembali negatif dari COVID. Nah, itu karena apa? Karena memang temulawak itu punya khasiat yang luar biasa ya. Kalau mau cerita temulawak itu, memang temulawak itu pahit ya. Kita menghilangkan pahit temulawak itu nggak mungkin. Sama aja kita menghilangkan manisnya gula gitu. Nggak mungkin ya. Jadi tapi saya coba temulawak itu rasa pahitnya saya tabrakin sama rasa asam. Terus ditambah ada rasa semriwing, enaknya itu rasa jintan gitu.
Nah kemudian juga dikasih madu. Nah itu akhirnya walaupun pahit orang suka minum itu dan banyak anak kecil juga suka gitu. Jadi itu sangat sangat bagus buat imunitas gitu ya. Karena ada satu teman saya setelah kenal temulawak itu, jadi bukan hanya untuk minuman, tapi temulawak bubuk itu ketika dia luka itu dikasih ditabur temulawak bubuk itu langsung kering. Gitu. Itu udah saya sendiri pernah coba. Nah, kemudian juga ada kalau apa namanya ini ya healthy tonic ini juga bisa didapat di bakso. Nah, ini selain untuk meningkatkan imunitas, juga dia bisa membantu program diet. Karena apa? Dia bisa membantu kita untuk apa? Nggak cepat lapar. Jadi manfaat bawang putih dengan jahe merah di sini itu luar biasa juga. Dan ini termasuk yang paling digemari sekarang karena juga tidak pakai pengawet dan kita hanya dia punya pengawet alami itu cuka apel sama madu itu aja. Iya, yang kita pemanis tuh alternatifnya gula singkong, madu sama apa namanya? Ada juga yang kalau suka dia pakai stevia, kemudian gula aren. Luar itu enggak, kita gula pasir enggak pakai. Karena apa? Karena tadi biar orang yang diabetes juga enggak ragu. Gitu. Karena kadang-kadang orang-orang yang diabetes itu dia butuh minuman rempah, tapi dia takut karena manisnya. Gitu. Jadi ada bentrokan gitu antara kebutuhan sama ketakutan. Akhirnya ya udah saya bikin dengan gula singkong gitu. Halo? Hilang? Ya, ya. Oke, kalau ada yang mau buat bir peletok, silahkan dicatat aja ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan ini kita coba bikin untuk 1 liter ya. Untuk 1 liter bahan-bahan yang dibutuhkan itu jahe, kalau jahe biasa, jahe gajah itu 150 gram. Kalau jahe emprit, jahe yang kecil-kecil atau jahe merah cukup 100 gram karena dia jauh lebih pedas ya. Jahe, nah kemudian serai 1 batang, terus daun jeruk kira-kira 3 lembar. Nah kemudian ini sebetulnya perhitungannya perkiraan ya karena saya biasa bikinnya puluhan liter. Jadi, nah kemudian kayu manis 1 batang ya kira-kira setengah kelingking lah. Kemudian biji pala kira-kira setengahnya, setengah biji. Kemudian lada hitam kira-kira 20 butir. Kemudian cengkeh kalau yang kecil-kecil bisa 15, kalau yang besar-besar cukup 10. Nah, kemudian kapulaga 5 butir.
Kemudian cabai Jawa, ada yang tahu cabai Jawa? Cabai jamu itu ya. Cukup cukup setengah aja, itu udah pedes banget gitu. Nah, kemudian siapkan juga kayu secang. Kayu secang itu untuk pemerahnya itu kira-kira segenggam ya, segenggam. Gitu. Oke. Nah, pertama kita didihkan airnya dulu. Kalau kita mau buat 1 liter, biasanya kita didihkan tuh 1,5 liter. Kita didihkan, setelah air itu mendidih, kita masukkan lebih dulu jahe sama serai ya. Jahenya dikeprek dulu, jangan lupa. Nah, setelah jahe masuk, kita biarkan sampai airnya mulai berkurang. Nah, sampai airnya mulai berkurang, kenapa? Supaya kita berharap kita menunggu sampai sarinya itu keluar, sari jahenya itu keluar. Nah, setelah itu baru kita masukkan bumbu yang lain, secang dan lain-lain kita masukkan, terus kita masukkan juga gula. Kalau gula ini sesuai selera ya, maunya semanis apa. Ada juga yang biasa bikin tanpa gula, nanti gulanya belakangan gitu kan, karena pakai gula cair. Nah, kemudian kita biarkan lagi dengan api kecil sampai mendidih dan berubah warnanya jadi merah. Setelah itu boleh diicip-icip kurang apa gitu, kalau misalnya masih kurang pedes juga boleh ditambah jahenya dan dilanjutkan direbus lagi, tapi dengan api kecil. Nah, setelah itu ya siap disaring, siap dinikmatin. Gampang kan sebetulnya. Mungkin ada yang perlu ditanya? Betul. Oh, bukan bir peletok aja ya. Kalau waktu itu minum bir peletok tuh kira-kira 1 bulan gitu, saya rutin minum itu mulai lebih enak ya. Jadi saya mulai nggak ringkih lagi lah, mulai lebih bertenaga gitu. Terus mulai juga lebih ya merasa lebih sehat aja. Nah, kemudian setelah saya tambah juga dengan kacang, terus temulawak dan semua, karena temulawak itu juga bagus untuk tulang. Saya tahu temulawak bagus untuk tulang, jadi saya konsumsi temulawak, cuman waktu itu masih memaksakan diri dengan pahit-pahitnya gitu, karena belum saya olah. Nah, dari situ baru kemudian saya merasa harus ini jadi enak. Saya juga enak. Jadi saya kepengen nantinya tuh kita minum rempah itu bukan dengan bayangan sedang minum obat. Jadi ini kita bawa ke dalam keseharian kita gitu. Jadi lelah minum soda lagi gitu. Jadi lelah tuh ambil minuman rempah gitu loh. Betul. Tadi ada pertanyaan apa ya? Ya. Yes, apapun ya, kalau kebanyakan itu nggak bagus gitu kan. Apapun ya, walaupun itu tadinya bagus jadi nggak bagus gitu. Kalau saran saya sih, kalau minuman rempah ini diminumnya secara rutin tuh pagi-pagi ya. Pertama pagi-pagi itu waktu perut masih kosong. Biasanya tuh kalau kita bangun tidur minum air putih, mungkin olahraga sedikit, kemudian kita minum apa yang kita mau gitu, bir peletok kah, atau kunyit kah, atau temulawak kah gitu kan. Nah, baru kita
habis itu kita sarapan. Nah, jadi nanti malam sebelum tidur, nah baru kita minum lagi gitu. Tapi kalau memang tujuannya lebih besar, misalnya lagi kerja berat gitu ya, siap-siap minum salah, itu enak sekali diminum dingin. Iya ini kan 250 mili ya. Kalau satu cangkir itu kan hanya 100-150-an ya. Kalau cangkir, jadi kita diminum sekali. Bisa. Itu tadi ada pertanyaan lagi cabai Jawa. Boleh. Rempah itu boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau kontraindikasinya itu mungkin dokter yang bisa jawab ya. Jadi secara normal boleh. Banyak rempah. Hampir-hampir semua. Iya. Tidak usah pakai cabai nggak apa-apa ya. Kalau pengganti mungkin bukan pengganti ya. Kalau mau lebih pedas tanpa cabai Jawa mungkin lada hitamnya ditambah. Tuh. Pasti udah sehat banget ya. Oh. Rasanya saya tuh penggila rempah ya. Jadi semua saya minum. yang favorit apa ya? Karena semua yang saya buat itu ya apa ya pasti subjektif ya berdasarkan selera saya gitu loh. Jadi uh, saya bilang kenapa rempah nggak berbahaya diminum setiap hari ya saya minum setiap hari apalagi kalau lagi produksi kan isip ini hari itu udah berapa saya minum. Uh, ya alhamdulillah saya agak susah capek maunya. Saya mungkin kalau dibilang rutin minum rempah ini hampir 4 tahunan ya. Ya sejak mulai buka SNP ya. Jadi saya sambil bikin juga dampaknya yang paling terasa ya. Pertama saya apa nggak pernah ya. Memang udah nggak pernah flu. Jadi kalau misalnya mulai kerongkongan gatal sedikit atau hidung gatal sedikit itu minum selesai. Nah, terus saya juga nggak yang paling terasa tuh karena sekarang saya bebas bergerak ini tulang-tulang saya tuh udah nggak ada masalah lagi. Nah kemudian uh, yang paling terasa juga ya kalau kita sehat itu rasanya aja.
apa ya, semakin lama itu kita akan ngerasain bahwa ini jadi keseharian kita, jadi bagian dari keseharian kita dan kita akan kangen gitu. Kita kangen sama jahe gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu sudah asik aja gitu. Yang macam ya nggak tahu ya, wallahu alam ya, apakah itu karena resep saya atau bukan ya, saya nggak mau takabur, tapi ikhtiarnya seperti itu. Jadi katanya, kata para ahli ya, kalau saya kan cuma praktisi aja ya, jadi kata para ahli itu yang udah melakukan penelitian gitu bahwa kunyit putih ya, kunyit putih, jadi kunyit itu ada yang kuning ada yang putih. Kunyit putih itu bagus untuk kesuburan gitu. Terus ditambah juga daun cakar ayam, kemudian daun pisang ya, daun pisang gitu. Nah, asal tahannya karena kunyit putih itu pahit sekali gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama kalau orang dulu tuh kan ada dukun beranak, dukun-dukun kampung gitu ya. Kalau resep kampung tradisional dulu itu suaminya harus makan telur bebek gitu. Telur bebek mentah diminum. Akhirnya waktu anak saya itu bilang, kita boleh nawar nggak telur bebeknya kita masukin ke madu gitu. Karena saya pernah dengar juga ya dari seorang dokter hewan ya kalau nggak salah, itu sangat tidak direkomendasikan gitu kita mengonsumsi telur mentah gitu. Jadi ya makanya saya tawar pakai madu deh. Saya sendiri nawar loh. Karena itu ya, Allah. Ya, karena setelah saya rasakan enak ya, saya kepengen orang lain juga ikut merasakan gitu loh. Orang lain juga tahu manfaat dari rempah gitu ya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ironis kan kita ini negeri yang kaya akan tanaman obat, tapi kita ini penyakitan gitu. Kan nggak pantas gitu. Jadi ayolah kita kembali ke alam gitu, kembali ke kekayaan kita, dan rempah itu kan sangat dekat dengan kita. Kayak jahe, serai, apa semua itu kan setiap hari mungkin ada di dapur. Tinggal bagaimana mengolahnya aja gitu. Nah, makanya tadi saya bilang sama Liliana, kalau kita mau mengolah rempah, kita harus tahu rasa. Tadi Liliana udah coba kan, saya bawain kapulaga mentah. Ternyata oh, okay. Ini sorry aduh ini agak-agak ini, jadi ini kapulaga ya. Halo.
Ini ya. Nah, ini bisa kita pecahin. Ini sambil apa? Sambil megangin nih soalnya. Oke, udah cukup. Nah, ini sambil ini tadi aku bilang apa? Liliana coba ternyata gimana rasanya? Jadi maksud saya gitu. Jadi cobalah kita coba ya, kita coba rasanya satu persatu. Misalnya, oh rasa cengkeh itu seperti ini, rasa kapulaga seperti ini. Jadi misalnya ini digabungkan tuh pasti rasanya kira-kira jadi kayak gimana gitu. Kita punya bayangan sendiri gitu. Jadi tapi kalau yang paling umum ya, yang paling umum digemari di Indonesia dan banyak banyak dipadukan itu biasanya cengkeh, kayu manis, sama jahe gitu, sama cengkeh, kayu manis, kapulaga. Itu paling umum ya. Jadi ini juga bisa kita aplikasikan ke bukan hanya ke minuman, juga ke masakan gitu. Kayak saya bikin chai mix ya. Chai mix itu ada 7 varian, itu bisa untuk kopi. Terus teman saya bikin brownies juga bisa pakai itu. Jadi punya rasa tersendiri gitu. Jadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya chai mix itu kita masukkan ke kopi, itu si kapulaga ini bisa menetralisir dampak negatif dari kafein. Jadi ngopi sehat. Gitu. Oh iya, iya, iya. Chai chai tea, orang India. Chai itu kan memang dari India ya, kita bahasa India itu. Nah, iya betul. Ya, yang namanya empon-empon itu ya jahe, kunyit, temulawak gitu. Terima kasih. Boleh. Kalau yang bir peletok ya kalau boleh boleh aja. Cuman rasanya ya rasanya rasain sendiri gitu. Kalau boleh boleh aja karena apa? Nggak ada bentrokan ya antara jahe sama kunyit itu boleh boleh aja. Cuman rasanya pasti jadi beda gitu. Kalau paduan jahe kunyit itu ini di sini tele madu, ini temulawak, lemon madu, tapi di sini juga ada jahe sama kunyit. Nah, ini Liliana belum coba pahitnya kayak gimana.
Apa? Ya, kalau sakit mah cukup kunyit kuning aja. Heeh. Jadi kunyit kuning. Jadi apa kunyit itu kan dia untuk apa kesehatan lambung ya sebetulnya ya. Jadi untuk kesehatan lambung. Nah, kemudian kalau ditambah sirih itu juga untuk perawatan kewanitaan. Pihak, gitu ya. Halo? Itu dia kunyit. Halo? Iya, coba kunyit sama jahe ya. Karena kunyit sama jahe atau mungkin kayak tele madu lah gitu. Itu bagus untuk kembung, untuk apa apa sih yang penyakit banyak itu asam lambung, untuk kembung, untuk asam lambung gitu ya. Nah, kemudian kalau kuat minumnya itu ya di kunyit sama jahe direbus saja. Kalau mau enak tuh dikasih gula aren, dikasih sedikit aja garam atau kayu manis. Coba aja, itu enak untuk. Nanti ke IG aja ya, nanti saya jawab ke IG Esensi ya. Oh, ya kalau diparut pastinya sarinya lebih keluar lagi ya daripada diiris. Kalau diiris kan ya dia masih utuh bentuknya gitu. Kalau diparut itu sarinya lebih keluar, cuman resikonya tangan kita yang kuning karena harus meres gitu. Halo? Oke. Ini ya kembang telang. Kembang telang itu selain bagus buat mata, juga katanya bagus buat kesehatan rambut sama kulit. Tahu kan kembang telang yang biru? Kembang telang, ya. Itu selain bagus untuk mata, juga bagus untuk kesehatan rambut. Terus kalau mau lebih bagus lagi, lidah buaya itu juga bagus gitu. Jadi lidah buaya kita bikin kayak krem, kita oles kayak untuk krem bat gitu. Nah, habis itu baru kita cuci pakai sampo. Tapi Liliana minum sendiri ya. Halo. Iya, pertama tadi telang ya. Nah, yang kedua, kalau untuk apa dulu nih? Kalau untuk kolagen, yang untuk menambah kolagen itu kita bisa mengkonsumsi lidah buaya.
Nah, lidah buaya selain untuk bagian dalam juga bisa untuk bagian luar gitu. Jadi coba kita coba maskeran pakai lidah buaya. Nah, itu juga bagus buat kulit ya. Nah, kalau mau lebih rajin lagi, lebih rajin sedikit, saya punya ada dulu bikin masker dari biji pala ya. Dari, selain dia juga enak digunakan, nah dia juga bisa menghaluskan dan ditambah dengan dengan kayu manis untuk meratakan warna kulit. Dan selain itu karena dia sangat aromatik ya, jadi kita sambil maskeran itu dengan aromanya kita jadi rileks gitu. Itu bisa ya, kita bikin biji pala pakai beras, pakai tepung beras. Kalau mau lebih bagus lagi, berasnya difermentasi dulu 3 hari sampai bau gitu kan, sampai bau baru ditumbuk. Nah, itu dicampur dengan pala. Kemudian untuk pewanginya kita bisa pakai essential oil daun nilam. Gitu. Iya. Enggak dimasak. Jadi beras itu kita misalnya satu genggam kita rendam ya, sambil kita kasih daun pandan. Nah, kita rendam. Nah, tiap hari tuh airnya kita ganti. Nah, di hari ketiga itu baunya emang nggak asik ya, baunya nggak enak gitu kan. Nah, tapi di situ apa ya istilahnya itu saya lupa. Itu jadi sangat bagus ya. Setelah itu beras itu dibilas, dikeringkan, terus ditumbuk. Ditumbuk kita ayak. Nah, kita campur dengan bubuk dari biji pala. Kita campur setelah kita campur, nah kemudian kita kasih pengawetnya itu kalau mau bikin agak banyak kita kasih pengawetnya itu essential oil ya, bisa daun nilam, bisa vetiver, akar wangi. Nah, kemudian tapi pemakaian vetiver itu atau essential oil yang lain pun itu nggak boleh dimasak. Jadi dengan derajat panas kira-kira 40 derajat baru dimasukkan essential oilnya, diaduk lagi, dijemur sampai kering. Nah, nanti begitu mau pakai tinggal kita tambahkan air lagi. Kalau mau lebih kenceng lagi dipakein putih telur. Nanti putih telurnya juga setelah diaduk diikuti jemur. Ya, murah-murah kan? Ya, ini karena banyak jawab tantangan ya. Kadang-kadang orang tuh setelah dia terdiagnosa punya penyakit ini dia malah nanya gitu, ini obatnya rempahnya apa ya? Ya terpaksa saya nyari gitu. Jadi akhirnya saya harus baca buka referensi banyak gitu kan. Begitu.
Ah, suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya, ya. Oke, oke. Oke. Jadi gini ya, terpenting sebetulnya itu adalah keseimbangan ya. Kita juga nggak sulit ya untuk memposisikan diri tuh untuk selalu makanan sehat, minuman sehat ya. Sementara di lingkungan kita ya seperti ini gitu kan. Jadi ya kita bebas-bebas aja makan yang lain kalau kita punya kendali di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi ya perimbangannya itu kita minum rempah. Jadi kalau tubuh kita udah kuat ya, imun kita udah kuat, kita mau kemasukan makanan apapun ya bebas-bebas saja gitu. Halo? Bisa kedengaran ya? Insomnia itu sari buah pala. Bisa sari buah pala, bisa juga teh telang itu bisa kita campur sama chamomile dan daun mint. Itu pasti nyenyak tidur. Daun mint, peppermint. Bunga telang ya. Bunga telang. Kalau pala itu sendiri buah pala sendiri, bukan campur itu, beda lagi. Jadi kita tuh kan ada buah pala ya. Kalau yang bumbu itu kan kebanyakan yang kita pakai itu kan biji pala.